kita punya satu metode yang mungkin kita bisa gambarkan biar teman-teman punya gambaran yang lebih gampang gitu. Kalau misalnya masih mau bikin CV, metodenya adalah lebih memilih kandidat yang punya skill tinggi atau attitude yang bagus. Kalau disuruh pilih salah satu, aku lebih prefer kampus ternama atau IPK tinggi. Welcome to Dobro Podcast, di balik obrolan karyawan. Oke, hai teman-teman, balik lagi sama aku di episode podcast Dobrang hari ini. Nah, hari ini beda sama episode sebelumnya yang mungkin udah bahas terkait interview, tapi hari ini kita akan bahas satu step sebelum interview. Kita tarik mundur dikit nih. Sebelum interview pasti kita akan melihat shortlist dari CV-CV kandidat. So, kita akan bedah tuntas CV kayak gimana sih yang akan dilihat oleh HR gitu. Oke, nah hari ini aku nggak sendiri. Aku ditemani sama salah satu rekrutmen yang emang keren banget dan sudah memilah CV sebanyak itu guys setiap hari. Langsung aja kita sambut. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Cynthia, aku dari tim rekrutmen Astra Credit Companies. Oke, halo Kak Cynthia, Hai, salam kenal. Oke, hari ini karena emang kita mau bahas specifically nih ke CV, aku pertama-tama mau tanya dulu nih ke Kak Cynthia. Emang sebenarnya seberapa penting sih CV itu, Kak? Oke, kita balikin dulu deh. Menurut Gaby, pas Gaby kuliah, seberapa penting CV dan apa sih isinya? Oke, ini agak kagok ya aku ya. Kuliah dulu, pas kuliah. Oke. Emang zaman kuliah aku juga belum terlalu ngerti kok teman-teman soal CV. Aku pun menganggap CV ini tuh emang penting, tapi aku masih menganggap CV itu sebagai kayak backgroundku aja sebenarnya. Karena harapan aku supaya rekruter nih bisa mengenal aku by CV-ku. Kayak nanti aku akan menjelaskan nih pengalamanku di organisasi seperti apa, terus kayak data diriku, backgroundku tuh seperti apa tuh aku jelasin di CV gitu, Kak. Itu termasuk tinggi badan dan berat badan juga? Itu terlalu spesifik, gak mau aku. Hobi berenang? Hobi nyanyi aku di sini. Oke teman-teman, sebenarnya CV itu seberapa penting bagi recruiters? Itu penting banget karena itu adalah citra pertama yang kita bisa lihat dari teman-teman kandidat. Contohnya mungkin yang gampang sehari-hari kita dengar adalah sebenarnya CV itu kayak movie thriller gitu ya. Jadi kayak pertama kali ketika kalian mau nonton film, pasti kalian akan riset dulu nih, seberapa seru sih filmnya, ada scenes apa aja sih. Benar-benar. Nah itulah sebenarnya ya recruiters juga lihat dari CV kandidat-kandidat. Oh, CV ini berarti kayak cuplikan hidup kita Cuplikan ya, hidup. trailer hidup kita. Iya benar banget, sesuai dengan apa yang teman-teman udah kerjain sebenarnya pada saat semasa hidup ya. Mungkin yang lebih relate pada saat baru lulus kuliah, jadi pengalaman-pengalaman saat kuliah gitu. Oke. Nah, sejauh ini nih Kak, setiap hari kan Kakak shortlist banyak banget CV. Mungkin bisa puluhan sampai ratusan kali ya. Yes. Nah, apa aja sih yang Kakak perhatiin dari Kakak memilah-milah CV dari kandidat-kandidat ini gitu? Oke, yang pasti sesuai dengan kualifikasi ya, Gap. Karena kan aku sebagai PIC rekrutmen dari manajemen trainee, ada beberapa kualifikasi yang kita cari. Yang pertama mungkin fresh graduate atau kalaupun dia punya pengalaman kerja maksimal banget 2 tahun. Nextnya ada IPK yang sesuai dengan kualifikasi kita, standar kualifikasi. Nextnya ada teman-teman dari kandidat yang aktif mengikuti organisasi pada masa kuliah gitu ya, mungkin punya jiwa leadership yang bisa ditonjolin juga di CV. Nextnya yang paling penting adalah yang bersedia ditempatkan di luar pulau ya, dimanapun itu. Itu emang khusus dari manajemen trainee berarti ya, Kak. Benar. Tapi kalau misalnya kita punya pengalaman selain di organisasi intern kita, itu nggak apa-apa kan masukin? Boleh juga? banget dong, itu juga nanti bisa jadi bahan obrolan yang kita bisa kulik ya, kayak movie scenes, kita bisa lihat dari situ juga. Ini salah satu scenes-nya ya? Yes. Oke. Nah kalau gitu Kak, menurut Kakak sebenarnya CV yang baik itu isinya seperti apa sih, Kak? CV yang baik ya, sebenarnya kalau dibalikin lagi pastinya semua CV dan semua kandidat itu punya kesempatan. Tapi mungkin isinya ya, Gap, kita punya satu metode yang mungkin kita bisa gambarkan biar teman-teman punya gambaran yang lebih gampang gitu. Kalau misalnya masih mau bikin CV, metodenya adalah CAR namanya. CAR mobil ya? CAR mobil, karena kan kita perusahaannya leasing mobil ya, kita menjual jasa pembiayaan mobil. Nah, CAR ini isinya adalah C-nya adalah challenge gitu ya. A-nya action, R-nya adalah result. Jadi gimana caranya teman-teman menampilkan hal itu dari CV. Contohnya kalau challenge gitu, Gaby mau bikin event di universitas, bikin mungkin gimana seminar review CV gitu ya. Kita butuh 150 orang targetnya. Target peserta. Tapi Gaby bahkan bisa sampai ke 500 orang. Itu adalah result.
actionnya dengan cara apa Gaby melakukan bisa mendapatkan target sebanyak 500 orang tadi. Mendapatkan 500 peserta. Gaby mungkin kerjasama sama fakultas-fakultas. Gaby bisa masuk lewat BM dari organisasi gitu. Yes. Hingga target 150, Gaby bisa action dengan cari banyak banget celah gitu ya kemana, bisa nyari kemana-mana. Dengan hasilnya Gaby berhasil mendapatkan 500 peserta. Oke, I see. Berarti lebih ke target kita dulu, terus nanti kita jelasin tuh kita udah ngapain aja, mungkin aja kerja sama siapa aja, baru result kita. Iya. Oke, itu nice sih. Berarti emang terstrukturnya kayak gitu ya, Kak. Metode CAR nih teman-teman harus catat nih, cuman satu-satunya metode yang ada di ACC di nih podcast ya, ini ya. Podcast ini. Gak ada lagi di mana-mana, bisa dicatat nih. Oke, nice. Oke, Kak. Aku juga punya penasaran nih, satu pertanyaan ini. Menurut kakak dari seluruh CV yang udah kakak cek-cek nih ya, ada nggak sih kakak nemu nih kira-kira orang nih sering nganggep ini hal sepele gitu, padahal sebenarnya penting, jadi ujung-ujungnya sama mereka nggak dimasukin gitu ke CV, atau mungkin salah gitu penempatan di CV? Mungkin salah benarnya balik lagi ya, tergantung dari seberapa recruiters itu butuh gitu. Atau mungkin seberapa jeli recruitersnya. Nah, kalau dari aku mungkin hal kecil yang teman-teman bisa perhatikan adalah email ya mungkin ya. Kadang masih banyak banget kandidat-kandidat yang masih menggunakan email kampus gitu ya. Bener. Atau mungkin emailnya yang kayak Aku imut gitu. Enggak ya. Boleh menggunakan email yang lebih profesional. Teman-teman bisa save CV-nya dengan nama yang lebih profesional gitu. Mungkin Gaby _ apa gitu yang dicari sekarang jobnya. Bener sih, teman-teman, itu notes penting juga sih, karena emang banyak yang pakai email kampus ya, padahal sebenarnya email kampus tuh berapa tahun gitu bisa mati kan ya, Kak? Iya, takutnya teman-teman nggak cek sebenarnya karena udah nggak kuliah lagi kan. Bener, padahal mungkin aja itu dapat tawaran penting gitu lewat email itu. Sayang banget ya. Oke Kak, next aku mau ngajak kakak main nih. Main. Jadi aku akan kasih kakak 2 pilihan. Kakak bisa langsung jawab cepet aja nih, kakak pilih yang mana, dan jelasin sedikit lah reason kakak kenapa pilih yang itu gitu. Oke. Yang pertama, kakak lebih memilih untuk kandidat CV ATS polos atau CV desain kreatif? Oke, ATS polos mungkin. Kenapa gitu tuh? Ya. Sebenarnya apapun itu CV bentuknya, yang kita lihat pasti isinya. Itu yang pertama, teman-teman. Tapi balik lagi, ada beberapa perusahaan yang mungkin menggunakan sistem ATS tadi ya, Applicant Tracking System. Itu akan memudahkan teman-teman juga dan memudahkan perusahaan yang menggunakan sistem itu. Kita lebih pilih yang kompleks, mungkin isinya lebih jelas gitu daripada melihat desain-desainnya gitu. Benar-benar. Karena kadang justru orang kebanyakan malah lama milih desainnya. Iya, yang daripada isinya. Gitu, iya, dibanding isinya. Padahal sudah isinya teman-teman yang paling penting ya. Oke. Next Kak, kakak lebih memilih nih kampus ternama atau IPK tinggi? Dua-duanya. Ini terlalu cepat jawabnya dan nggak menjawab ya. Dua-duanya. Kenapa? Sebenarnya kalau misalnya mau dibahas sesuai kualifikasi, kita pasti akan mencari orang dengan IPK yang sesuai kualifikasi terlebih dahulu. Kampusnya apa, balik lagi semua kandidat punya kesempatan. Oke, nice. Oke, berarti ini tidak termasuk ke dalam pilihan. Iya, benar. Oke, next Kak. Kakak lebih pilih mana nih? Kandidat bisa nego gaji angka pasti atau nego gaji dalam bentuk range? Karena aku PIC rekrutmen dari manajemen trainee, kita udah punya standar gaji yang pastinya happy. Wow. gitu ya. Kandidat happy. Jadi, ya. Iya, tapi nggak muluk-muluk juga teman-teman. Biasanya sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja. Gitu. Benar. Oke nih Kak, yang keempat, kakak lebih memilih kandidat yang punya skill tinggi atau attitude yang bagus? Aku sih pengen dua-duanya sih ya, Gap. Kalau bisa. Tapi pilih salah satu nih sekarang Kak. Kalau disuruh pilih salah satu, aku lebih prefer mencari kandidat dengan attitude yang baik sih. Oke, kenapa tuh? Karena kalau misalnya skill, kita punya wadah untuk mengembangkan skill itu di ACC. Oke, berarti gitu. Kita tuh sebenarnya lebih utama attitude karena nggak bisa diubah ya. Iya, kalau attitude nggak bisa diubah, tapi kalau skill bisa dikembangin. Oke, ACC mewadahi itu. Oke, nice. Oke, yang terakhir Kak, kakak lebih memilih kandidat yang emang punya pengalaman organisasi atau pengalaman kerja yang singkat? Karena aku PIC rekrutmen dari manajemen trainee lagi, aku akan prefer kandidat dengan pengalaman organisasi. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman mendaftar ke job post yang mungkin udah khusus gitu ya, kayak misalnya accounting analyst, teman-teman punya pengalaman sebagai accounting di dunia lain, maka teman-teman boleh mendaftar langsung ke job post yang khusus untuk accounting analyst. Tapi kalau di manajemen trainee, kita akan prefer kita akan ngelihat kayak seberapa aktif sih kandidat itu dalam organisasi. Oke, benar-benar. Berarti notes juga sih buat
buat teman-teman yang mungkin sekarang masih di dunia perkuliahan, kalian bisa bikin roadmapnya sendiri. Kayak waktu dulu aku sempat mention juga roadmap kalian dari awal kuliah sampai nanti kalian lulus nih. Kalian mau cari pengalaman organisasi atau magang atau mungkin dua-duanya supaya menunjang CV kalian nanti gitu. Oke, thank you Kak. Itu 5 pertanyaan yang insightful banget ya jawabannya. Dan aku pun mau nanya nih Kak, menurut Kakak nih dari seluruh kandidat yang mungkin Kakak udah pernah sortir CV-nya, udah pernah interview juga, Kakak nemu nggak sih kira-kira kayak gimana sih kandidat yang ACC banget gitu? ACC banget. Mungkin yang paling gampang teman-teman bisa reach adalah teman-teman bisa cek dulu value ACC di Google gitu ya. Kayak kita punya 4 value teman-teman, ada integrity, quality, customer satisfaction, dan juga yang terakhir adalah teamwork. Oke, kenapa tuh Kak? Terlihat dari mana gitu dari 4 ini? Kalau misalnya kita melihat kandidat dari sesi awal kan kita nggak bisa tahu nih secara dalam gitu ya. Tapi yang paling terlihat by CV adalah teamwork sebenarnya. Oke, contohnya kayak gimana Kak? Mungkin kayak balik lagi tadi, aku akan melihat teman-teman seberapa dalam sih pengalaman di organisasi. Udah pernah nge-lead tim, atau mungkin kalau misalnya dia suka bekerja dalam tim ya pasti dia akan ikut organisasi cukup banyak. Bahkan pada saat intern pun mungkin dia punya pengalaman dalam mimpin suatu organisasi. Itu gitu. berarti by pengalaman di CV. Tapi kalau yang lain-lain mungkin akan diperdalam di interview kali ya. Iya benar. Oke, nice. Oke, aku seneng banget bisa bahas CV banyak sama Kak Cynthia dan banyak juga info-info yang sangat insightful sebenarnya. Buat teman-teman yang mungkin masih berjuang untuk dapetin kerjaan dan emang lagi banyak nih yang dipikir-pikir mau apply ke sana ke sini gitu. Mungkin bisa dimulai dari perbaiki CV juga ya. Yes, benar. Itu adalah pintu pertama sebenarnya. Pintu pertama. Baik lagi, CV adalah movie trailer kita. Benar, movie trailer. Gimana nanti abis nonton podcast ini teman-teman bisa berpikir untuk CV-nya ini kalian ubah supaya bisa menjual diri kalian lebih lagi ke rekruter-rekruter. Oke. Nice banget, terima kasih banyak Kak Cynthia atas waktunya. Kita udah bisa bahas CV banyak hari ini dan mungkin semoga bisa membantu teman-teman yang lagi nonton di sini. Oke, kalau gitu semoga kita bisa ketemu di lain episode yang mungkin akan membahas hal-hal lain yang akan lebih menarik lagi tentunya. Jangan lupa stay tune terus di Dobrak Podcast. Bye-bye. Terima kasih.